KIPA, perkenalkan nama saya Beatrix Clara Mariani, NIM 19030300035, kelas A semester 3 Prodi Sosiologi. Baik, di sini kita akan membahas mata kuliah Teori Sosiologi Modern dengan topik Kontemporer Sosiologis Pikir. Tema dan teori dalam pemikiran sosiologis kontemporer. Pemikiran sosiologis kontemporer merupakan persyaratan disipliner yang pahit diantisipasi. Kursus dalam teori sosiologis seringkali memerlukan menyelidikkan ide-ide tentang pria dan pada tingkat yang lebih rendah, wanita yang menulis tentang dunia yang jauh daripada tingkat yang jauh dari pengalaman sosial di Kanada pada abad ke-21. Kursus-kursus ini cenderung diisi konsep yang sulit diucapkan, apalagi dipahami. Tepatnya, bagaimana ahli teori yang bersatu di dalam alam semesta sosiologis bisa sangat sulit untuk memahami. Mengembangkan pemahaman yang kuat tentang teori sosiologis kontemporer, singkatnya, bisa menjadi persyaratan yang sangat menantang dan terkadang membuat frustasi. Teori tertentu berfungsi sebagai kerangka orientasi yang sangat kuat untuk politik praktek. Namun, sangat memungkinkan bahwa siswa akan menemukan tema sosiologis tertentu dan teori yang lebih menarik atau reaktif daripada yang lain, dan kemungkinan besar siswa akan melakukannya. Penawaran teoritis pada abad ke-20, pemikiran sosiologis jarang mengakui atau memperlakukan masyarakat manusia sebagai sumber masyarakat yang tentang individu yang memiliki diri sendiri. Sebaliknya, mereka menganggap manusia sebagai manusia semesta organisme dengan semacam pengorganisasian, menanggapi kekuatan yang bermain di atasnya mereka. Secara umum, meskipun tidak secara eksklusif, gaya-gaya ini ada dalam susunan masyarakat seperti dalam kasus sistem sosial, struktur sosial, budaya, status, posisi, peran sosial, adat istiadat, lembaga, representasi kolektif, sosial situasi, norma sosial, dan nilai. Asumsi adalah bahwa perilaku orang-orang sebagai anggota masyarakat merupakan ekspresi permainan mereka. Dari jenis ini, faktor atau kekuatan ini tentu saja adalah posisi logis yang harus diambil ketika sarjana menjelaskan perilaku mereka atau fase perilaku membentuk manusia sehingga beradab diperlakukan sebagai media tempat faktor-faktor tersebut beroperasi. Faktor psikologi memiliki status yang sama dengan faktor sosial yang disebutkan, dianggap sebagai faktor yang bermain pada individu untuk menghasilkan tindakannya. Mereka bukan merupakan proses indikasi diri. Berikut struktur fungsionalisme dapat ditemukan dalam istilah tulisan-tulisan pria seperti Auguste Comte, Herbert Specker, dan Emile Durkheim. Kontribusi berpengaruh juga datang dari antropologi, termasuk Bronislaw Malinowski dan struktur awal fungsionalis tertarik dengan cara yang berbeda untuk memahami bagaimana masyarakat melalui tahapan perkembangan. Bagaimana beberapa masyarakat maju lebih cepat dari orang lain dan keseragaman perubahan sosial lintas budaya. Fungsionalisme berusaha untuk memahami secara ilmiah bagaimana sistem sosial beroperasi di acara yang mirip dengan organisme hidup. Seperti halnya tubuh manusia terdiri dari fungsional komponen termasuk jantung, paru-paru, ginjal, dan lain-lain. Institusi sosial seperti sistem pendidikan, pemerintahan, penegak hukum,
dan outlet media dijelaskan berfungsi saling bergantung untuk membentuk sistem sosial yang stabil. 3 metode dasar orientasi motivasi bersama dengan konsepsi sistem objek mengkategorikan elemen tindakan pada tingkat yang paling luas. Mereka ketiganya terlibat dalam struktur dari apa yang disebut harapan. Selain minat, definisi kognitif dari situasi dan evaluatif seleksi eksploitasi memiliki seperti istilah aspek waktu dan orientasi untuk mengembangkan masa depan dari sistem aktor situasi dan untuk memori tindakan masa lalu. Untuk Parsons, titik awal fundamental untuk membangun teori ilmiah apapun adalah dengan menetapkan kerangka acuan abstrak. Dalam kajian ilmiah tentang tindakan sosial bersifat empiris, dasar kerangka acuannya adalah sekelompok individu yang berinteraksi atau aktor sosial. Aktor sosial memiliki tujuan tertentu yang ingin mereka capai, dan untuk mewujudkannya, tujuan mereka harus memanfaatkan peluang yang tersedia di bawah serangkaian kondisi tertentu. Berikut persyaratan fungsional sistem sosial. Hubungan interaktif dianalisis dalam hal status dan peran terjadi seperti yang kita miliki terlihat di sistem. Jika sistem seperti itu merupakan tatanan yang gigih atau tidak dijalani sebuah tertib, proses perubahan perkembangan, persyaratan fungsional tertentu harus bertemu. Diskusi singkat tentang persyaratan fungsional ini sesuai karena itu memberikan alasan untuk analisis yang lebih luas dan referensi menganalisis struktur sistem sosial. Kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan minimum para pelaku merupakan prasyarat. Prasyarat motivasi yang menandai pada gilirannya membagi lagi menjadi 2 pokok aspek negatif dan positif. Negatifnya adalah minimnya kontrol atau perilaku yang berpotensi mengganggu. Ini berarti tindakan yang mengganggu tindakan tersebut orang lain dapat dalam peran mereka dalam sistem sosial. Fungsionalis relatif terdapat sistem sosial. Pentingnya suatu tindakan atau kelas dari mereka dipahami secara langsung dan terutama dalam kaitan dengan motivasinya, tetapi tentang aktualnya atau kemungkinan konseptif atau sistem. Berikut teori sosial dan penelitian. Ini mengumumkan minat untuk mengkonsolidasikan hubungan timbal balik antara sosial teori dan penelitian sosial secara mencurigakan tidak tercela, di mana orang akan menentukan seseorang ilmuwan sosial yang menyangkal keinginan integrasi teori dan penelitian empiris, kecuali jika diberikan kekuatan khusus. Posisi ini akan memiliki ukuran yang sama dan kebenaran sampel seperti posisi yang dipegang oleh Kelvin Coolidge yang secara tidak terkecuali melawan dosa. Berikut kelas konflik dan negara. Sosiologi ke tahun 1960-an, sebuah teori dalam pemikiran sosiologis berada di cakrawala. Pada tahun 1959, Cewirth Mills menerbitkan The Sociological Imagination, di mana dia mengkritik Parsons karena mengembangkan teori besar yang tidak siap dapat dimengerti oleh seluruhnya dapat dimengerti secara benar. Karena kita belajar daripada bagian sebelumnya bahwa tulisan Talcott Parsons tidak selalu demikian mudah dimengerti. Karakteristik yang disadari oleh para kritikus dan pendukung Parsons sama.
Pertumbuhan ekonomi dunia kapitalis dari sektor industri produksi yang disebut revolusi industri disertai dengan sangat kuat pemikiran yang mengidentifikasi perubahan sebagai proses organik pembangunan dan kemajuan. Ada orang yang menganggap ekonomi ini berkembang dan perubahan bersamaan dengan organisasi sosial menjadi beberapa tahap terakhir dari perkembangan dunia yang menghasilkan hanyalah sebuah masalah besar waktu. Ini termasuk pikiran yang beragam seperti Saint-Simon, Comte, Hegel, Weber, Durkheim. Berikut masyarakat sebagai interaksi simbolik. Pandangan masyarakat manusia sebagai interaksi simbolik telah diikuti lebih dari itu telah dirumuskan. Pernyataan-pernyataan parsival biasanya terpisah-pisah, dapat ditemukan dalam tulisan sejumlah cendekiawan terkemuka, beberapa di bidang sosiologi dan beberapa di luar. Berikut pengantar presentasi Self in Everyday Life. Ketika seorang memasuki kehadiran orang lain, mereka biasanya berusaha untuk memperolehnya informasi tentang dia atau untuk memainkan informasi tentang dia yang sudah dimiliki. Mereka akan tertarik pada suatu status sosial ekonomi umumnya, konsepsi dirinya, sikapnya terhadap mereka, keunggulannya, kepercayaan, dan lain-lain. Meskipun beberapa informasi ini tampak dicari hampir sebagai tujuan itu sendiri, biasanya ada alasan yang cukup praktis untuk mendapatkannya. Informasi tentang individu membantu definisi situasi, memungkinkan orang lain untuk mengetahui sebelumnya apa yang diharapkan dari mereka dan apa yang mereka harapkan darinya. Berikut hubungan sosial, sosialisasi, dan bahasa interaksi. Mengembalikan diskusi ke hubungan sosial dan kepercayaan, kerusakan dalam kesempatan tindakan seringkali muncul karena orang memegang definisi yang bertentangan dari objek yang menonjol di dalamnya. Jika seorang istri tetap melakukan interaksi pengarahan di sekitar objek yang suami menganggap begitu saja, sensus bisa segera roboh dan aksi sendi menjadi bermasalah. Berikut penyimpangan proses dan agen kontrol sosial. Karena interaksionalisme dan etnometodologi berfokus pada penyimpangan dan proses pelabelan, seringkali hipotesis tambahan dapat ditawarkan. Jika Gaffney konsepsi kepercayaan didefinisikan ulang untuk menentukan situasi di mana dua atau lebih aktor berasumsi bahwa pihak lain akan mematuhi keputusan yang disepakati bersama, maka pelanggaran kepercayaan menjadi pelanggaran perjanjian ini. Berikut metodologi dan studi perlakuan ilmiah. Kedua perspektif tersebut menawarkan serangkaian hipotesis yang relevan dengan analisis saintifik, perilaku, dan pengembangan metodologi sosiologis. Ilmuwan dinilai dengan kemampuannya akan menantang perspektif yang diterima, yaitu dengan kemampuannya untuk menafsirkan diri secara sadar. Perkembangan ilmu pengetahuan mencerminkan pertumbuhan yang dirangsang oleh hal ini, sikap menantang. Dengan cara lain, Mead sebagian mengantisipasi gagasan Thomas Kuhn dari model paradigma pengembangan ilmiah. Demikian yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.